Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kita hidup hari-hari ini pada sebuah zaman di mana orang senang membuka aib orang lain. Sehingga dunia hari-hari ini penuh dengan orang yang saya sebut senang mempermalukan orang lain. Rasanya orang sekarang tuh senang sekali mempermalukan orang lain. Bahkan kadang-kadang misalnya dalam hubungan yang paling dekat, misalnya suami istri, kadang-kadang suami mempermalukan istrinya sendiri. Aduh, saya punya istri tuh bodoh banget sih gitu ya kan. Dia ngomong sama orang tentang itu. Atau mungkin istri mempermalukan suaminya. Aduh, saya punya suami itu. Aduh, saya gak tahan lagi tuh punya suami kayak gitu. Betul-betul suami saya tuh kasar sekali. Aduh, kadang-kadang saya pikir rumah tangga saya ini udah gak ada gunanya lagi dipertahankan. Lihat, saudara, ada banyak suami mempermalukan istrinya sendiri. Ada banyak orang tua mempermalukan anaknya sendiri. Saya punya anak itu bodoh semua itu. Aduh, minta ampun saudara. Bahkan juga kita lihat dalam dunia yang cukup pelik untuk kita pelajari. Misalnya seperti gereja yang harusnya saling menopang, saling membangun, saling menguatkan. Tetapi apa itu? Saling mempermalukan. Itu kan gereja itu kan gak benar itu. Itu kan gereja itu gak ada Roh Kudus itu. Itu gereja itu apa itu katanya Roh Kudus, tapi nggak karu-karuan tuh pelayanannya. Itu kan pendeta itu begini-begini. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita hidup di tengah dunia yang senang mempermalukan orang lain? Kenapa? Karena sekarang kita perhatikan di sekitar kita, orang senang menertawakan kekurangan orang, menertawakan kelemahan orang, memperbincangkannya, mengejek-ejeknya. Itu kan dia begini, itu kan dia begitu. Karena dunia di mana kita hidup, dunia yang senang membuka aib orang lain, membicarakan masalah-masalah orang, program-program gosip di televisi misalnya, ya kan, program-program gosip di radio, lalu tabloid-tabloid yang berbicara tentang gosip, senang sekali membicarakan masalah-masalah orang. Rasanya hari-hari ini berlaku apa kata orang-orang media, bahwa berita buruk adalah berita baik. Pokoknya kalau ada masalah itu baik, kalau ada keributan itu baik, kalau ada perceraian itu baik. Karena orang sekarang senang sekali membuka aib orang lain, menertawakan kekurangan, kelemahan orang, membicarakan masalah-masalah orang. Lalu kemudian akhirnya apa? Memandang rendah orang gitu kan. Dia kan begini, dia kan begini, mengungkit-ungkit masa lalu orang. Itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat orang sekarang. Tapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan bahwa janji Tuhan bagi setiap kita orang percaya bahwa kita tidak akan mendapat malu, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan dari tengah-tengah kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, bahwa program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak akan mendapat malu. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengalami rasa malu tidak ingin diraih oleh siapapun. Bahkan itu satu keadaan yang sangat dihindari oleh setiap orang. Setiap orang rasanya akan begitu down, akan begitu merasa tidak berarti hidupnya kalau diperhadapkan pada rasa malu. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Satu ayat penting kita mau pelajari dalam Sefanya pasal 3. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-11. Sefanya pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan.
Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menggambarkan bahwa pada waktu-waktu yang lalu engkau pernah melakukan yang durhaka terhadap aku. Seharusnya aku memukul engkau, tetapi aku Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Alkitab dengan tegas berkata, aku tidak akan membuat engkau malu. Dengan lain kata, Allah kita adalah Allah yang mengubur masa lalu kita, menghapus masa lalu kita, dan mempersiapkan hari depan yang luar biasa buat kita. Haleluya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya jalan hidup kita tidak membuat kita menjadi malu? Karena seringkali Tuhan sebetulnya sudah rancangkan yang baik, tetapi kita yang membuat hidup kita malu sendiri. Kita pacaran dengan suami orang, misalnya saudara sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain, masih pacaran sama orang muda lagi perempuan, ya kan? Sampai orang bilang, ya ampun, itu pacarnya itu sama seumur anaknya, ya kan? Lalu kita pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kita mendatangkan malu buat diri kita sendiri. Kita sudah pergi ke gereja tetapi masih hidup dalam dosa. Kita mendatangkan malu buat diri kita sendiri, sampai kita menjadi bahan tertawan orang. Itu katanya orang Kristen kok kelakuannya kayak begitu, ya kan? Nah, bagaimana kita supaya tidak mendapat malu? Yang pertama, kita tidak akan pernah mendapat malu jika kita selalu rendah hati. Tahukah saudara, Alkitab berkata orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jadi orang yang rendah hati. Sesukses apapun saudara, segagal apapun saudara, mari jadi orang yang rendah hati. Ada orang yang berkata bahwa, iya pendeta, kalau lagi gagal sih gampang rendah hati. Enggak juga saudara-saudara. Soal hati itu bukan soal sukses atau gagal. Soal hati adalah soal hati. Ada banyak orang, sampai ada istilah gini kan, udah miskin sombong lagi, ya kan? Ada banyak orang udah gagal masih sombong. Ada banyak orang sudah terbaring di ICU masih sombong. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sombong pasti akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang sombong itu menjadi bahan tertawan orang. Orang sombong itu disumpahin orang, karena orang gak suka sama orang sombong. Orang ingin sekali melihat orang sombong itu jatuh. Makanya saudaraku, kita tidak akan pernah mendapat malu jika kita selalu rendah hati. Karena orang-orang yang rendah hati dibela oleh Tuhan. Orang-orang yang merendahkan dirinya diangkat Tuhan, ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita, mari kita jadi orang-orang yang rendah hati. Untuk kita tetap menyadari semua karena anugerah Tuhan. Untuk kita tetap menyadari kita butuh orang lain. Untuk kita tetap menyadari bahwa saya nggak bisa buat apa-apa kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Jadi kita tidak akan mendapat malu jika kita selalu rendah hati. Yang kedua, saya pelajari, kita tidak akan mendapat malu jika kita selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena Alkitab dengan tegas berkata, kalau kamu melakukan firman-Ku, maka kamu akan beruntung dalam segala jalanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita pikir kita bisa. Seringkali kita pikir, oh saya sanggup. Kadang-kala kita pikir, wah saya kan sudah berpengalaman. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai langgar perintah Tuhan. Karena kita pikir, wah ini nih yang bisa mendatangkan untung besar. Kita mulai pikir, wah ini kan saya udah biasa mengerjakan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak mentaati perintah Tuhan berbahaya sekali. Alkitab bicara tentang Simson. Siapa Simson itu? Seorang nazir Allah dipilih oleh Tuhan, mempunyai kekuatan dan karunia yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Satu saja persoalannya, dia tidak mentaati perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan selanjutnya? Alkitab berkata matanya dicungkil buta, menjadi bahan tertawan orang Filistin. Tapi kalau kita bandingkan dengan Daud, siapa itu Daud? Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak punya karunia sehebat Simson, tapi Daud punya ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Dia hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Alkitab berkata dia menghadapi Goliat dan dia menundukkan Goliat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan karena ketaatannya, Tuhan angkat dia menjadi raja. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, seorang suami kah saudara, seorang ibu rumah tangga kah saudara, seorang pensiunan kah saudara, seorang janda kah saudara, seorang duda kah saudara, siapapun kita, kalau kita mau selalu mentaati perintah-perintah Tuhan, engkau akan melihat kedahsyatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saya pelajari bagaimana agar kita tidak mendapat malu. Kita tidak akan mendapat malu jika kita dalam kehidupan kita mengerjakan segala sesuatu dengan tidak setengah-setengah. Ada banyak orang, dia doa tapi setengah-setengah.
Dia baca Alkitab tapi setengah-setengah. Dia melayani Tuhan tapi setengah-setengah. Apapun yang dia kerjakan, selalu dia kerjakannya dengan setengah-setengah. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang kita kerjakan dengan setengah-setengah pasti akan mendatangkan kekecewaan, pasti akan mendatangkan malu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, meskipun kita orang biasa, meskipun kita adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh orang lain, tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan segenap hati kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya katakan ini, Allah saya tidak buta, Allah saya tidak tuli. Dia perintahkan malaikatnya untuk menyempurnakan kita. Karena kita berkata, orang yang bodoh dari Allah jauh lebih besar hikmatnya dari orang dunia. Kita berkata, orang yang lemah dari Allah akan mempermalukan orang yang pintar dari dunia ini. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak akan mendapat malu jika kita menjalani segala sesuatu dengan tidak setengah-setengah. Dan yang keempat, kita tidak akan mendapat malu jika kita tidak hidup dalam dunia hayal. Persoalannya ada banyak orang hidup dalam dunia hayal. Dia punya hayalan sendiri. Oh, saya mau begini, saya mau begini. Hayal beda dengan iman. Iman kita punya dasar, dasarnya adalah firman. Iman punya tujuan, tujuannya mempermuliakan Kristus. Jadi jelas ada dasar dan ada tujuan. Tapi hayalan tidak ada dasar dan tujuannya nggak jelas. Dasarnya cuma saya kepengen, dan tujuannya supaya saya bisa senang. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita jalani hidup kita dengan benar supaya kita tidak mendapat malu. Kita menjadi berkat dan hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kemenangan dan mujizat boleh terus terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami kembali tidak akan mendapat malu. Hari-hari ke depan kami menjadi hari-hari yang penuh kemenangan, hari-hari yang penuh dengan pembelaan Tuhan, karena kami tahu jika Allah di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita mengerti dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.